Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Argaditya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu hubungan industrial. Hubungan industrial sendiri adalah sebuah kegiatan atau upaya untuk mencapai keharmonisan di antara para pelaku usaha. Sehingga mereka yang ada di dalamnya dapat merasakan ketenangan dalam bekerja. Mereka yang ada di dalamnya itu, para pelaku usaha itu siapa aja sih? Para pelaku pengusaha itu dibagi menjadi tiga, yaitu pemerintah, pengusaha, dan juga karyawan itu sendiri. Eh, kemudian, kenapa sih hubungan industrial itu penting? Karena eh, hubungan industrial sendiri dapat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan proses produksi yang terjadi di perusahaan. Contohnya, kalau misal hubungan industrialnya baik, maka para pekerja dan para pengusahanya hubungannya baik, mereka akan merasakan sense of belonging. Di situ mereka tidak akan terpaksa, mereka akan cinta dengan pekerjaannya, mereka tidak terpaksa, mereka cinta dengan pekerjaannya, pasti hasil yang di uh, pekerjaan yang dihasilkan pasti akan lebih baik, outputnya seperti itu. Kemudian hubungan antara pengusaha dan pekerja itu juga merupakan hubungan yang saling membutuhkan seperti itu. Kalau dari sisi pekerjanya sendiri, pekerja uh, membutuhkan upah. Gimana caranya pekerja itu dapat upah? Mereka harus bekerja. Siapa yang menampung mereka bekerja ini? Yaitu pengusaha. Di sisi lain, pengusaha, mereka untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa, mereka kan butuh yang bekerja ya. Mereka nggak bisa bekerja sendiri. Makanya di sini mereka juga membutuhkan pekerja itu. Jadi mereka saling membutuhkan lah. Kemudian uh, biasanya hubungan industrial itu ruang lingkupnya di mana sih? Ruang lingkup dari hubungan industrial itu ya di seluruh tempat-tempat yang memiliki memiliki para pekerja dan pengusahanya. Jadi kayak dimanapun tempat usaha yang ada pekerja dan pengusahanya, itu pasti mereka tetap pasti di sana membutuhkan hubungan industrial ini. Hubungan industrial ini harus baik terjaga di sana. Kalau ada dua aktor ini ya, ada pekerja dan pengusaha ini. Kemudian dari tiga aktor ini ada pengusaha, pemerintah, dan juga pekerja. Mereka bertiga ini memiliki fungsi masing-masing. Contohnya pemerintah itu berusaha menetapkan fungsinya itu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, memberikan keamanan, terus mereka juga memberikan pengawasan seperti itu. Eh, Juga dan yang paling penting melakukan penindakan terhadap pelanggaran, apapun pelanggarannya, bisa jadi pengusahanya uh, memperlakukan pekerjanya dengan tidak baik, itu juga merupakan pelanggaran, atau sebaliknya pekerjanya melakukan ketidaktertiban atau huru hara, itu juga termasuk fungsi dari pemerintah untuk menjaga hal-hal tersebut. Kemudian ada fungsi dari pengusaha. Fungsi dari pengusaha itu adalah eh, menciptakan kemitraan, itu jelas. Mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, itu jelas. Karena kenapa harus memperluas lapangan kerja? Karena supaya banyak banyak dari pekerja yang mungkin belum bekerja bisa ikut ke dalam perusahaan tersebut. Dan juga fungsi yang terakhir yang paling tidak kalah penting dari pengusaha itu adalah menjaga kesejahteraan dari para pekerja tersebut. Itu jelas penting karena eh, karena pekerja memberikan, ibarat katanya, darah keringat untuk para pengusaha tersebut. Jadi mereka harus menjaga kesejahteraan dari para pekerja tersebut. Dan yang terakhir adalah pekerja. Fungsi dari pekerja itu apa sih? Fungsinya itu adalah menjalankan, yang paling penting itu adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, itu jelas, supaya roda usahanya tetap berjalan seperti itu. Dan juga ini juga penting, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi, itu jelas. Menjaga ketertiban itu jelas. Karena kalau mereka tidak tertib, urusannya sama pemerintah seperti itu. Mereka juga diharuskan untuk
mengembangkan keterampilan, keahlian, dan yang paling penting juga ikut serta dalam memajukan perusahaan tersebut. Seperti itu. Eh, Biasanya di hubungan industrial itu sering terjadi masalah gitu. Ruang lingkup ibarat kata ini adalah komponen-komponen yang dapat membuat masalah di dalam hubungan industrial tersebut, yaitu diantaranya syarat-syarat kerja itu jelas. Dan kemudian yang kedua ada pengupahan. Kenapa pengupahan? Karena upah harus berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih seperti itu. Eh, Kemudian jam kerja itu juga penting. Jam kerja kan hubungannya dengan fisik dari para pekerja tersebut ya. Apapun pekerjaannya mau di lapangan atau mungkin di kantor itu tetap saja. Karena supaya kenapa jam kerja ini harus diperhatikan supaya tidak ada yang namanya overwork seperti itu. Eh, Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja itu jelas karena keselamatan dan kesehatan dan keselamatan pekerja itu salah satu hal yang cukup penting gitu karena jika mereka sehat pasti usaha yang dijalankan pasti bakal lancar. Kalau mereka tidak sehat beda lagi ceritanya. Yang kemudian yang berikutnya adalah organisasi ketenaga kerjaan. Mereka juga harus memiliki organisasi ketenaga kerjaan seperti itu supaya mereka ada yang menampung, ada yang mereka bisa membuat organisasi sendiri, mereka bisa merasakan uh, sense of belonging itu sendiri karena mereka memiliki teman-teman yang memiliki posisi yang sama seperti itu. Kemudian iklim kerja itu juga penting karena iklim kerja jelas itu mempengaruhi kinerja dari para pekerjanya tersebut. Kalau misal iklim kerjanya tidak baik gitu, bisa jadi banyak pekerja yang kayak di sini nggak enak, di sini nggak enak soalnya kayak gini, di sini nggak enak soalnya kayak gini. Tentu saja itu berbeda dengan kalau misal iklim kerjanya enak ya. Kalau iklim kerjanya enak kayak di sini gajinya kecil tapi iklim kerjanya enak, di sini aja lah seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Kemudian adalah cara penyelesaian keluh kesah atau perselisihan dan perselisihan itu juga cukup penting. Itu juga sangat penting karena di sini pekerja biasanya melihat upaya dari pengusaha tersebut. Misal mereka ada masalah di sini mereka menilai gitu pengusaha pada bisa nggak ya, ini atasan saya bisa nggak ya menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau mereka melihat bisa nih ternyata mereka pasti akan lebih percaya terhadap atasannya dan mereka di situ akan menumbuhkan sebuah loyalitas seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik itu jelas karena jika jika ada suatu masalah dan mereka memecahkan persoalan tersebut dengan cara yang baik pasti mereka bakal lebih kayak iya bener nih saya bakal lebih percaya. Itu balik lagi menumbuhkan loyalitas dari para pekerja tersebut. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat diterima dengan baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tidak retak-retak, tidak ada manusia yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.